Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan beragam informasi teraktual dan juga menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. KM Subur Indah akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Rabu 1 Desember hari ini. Sebelumnya, KM Subur Indah dinyatakan lost kontak pada Minggu 28 November. Kabar hilangnya KM Subur Indah ini dilaporkan ke kantor SAR Tarakan pada Senin kemarin. KM Subur Indah diketahui ditemukan tengah berada di perairan Panjang Putih. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait telah ditemukannya KM Subur Indah ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, bisa Anda jelaskan untuk kronologis penemuan KM Subur Indah yang sempat dinyatakan lost kontak di perairan Kaltara, seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila. Selamat sore Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan benar akhirnya setelah selama kurang lebih sekitar 4 hari dinyatakan hilang kontak, KM Subur Indah berhasil ditemukan oleh personel gabungan SAR yang melakukan pencarian di area LKP. KM Subur Indah sendiri ditemukan pada hari Rabu hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Sebelumnya KM Subur Indah sendiri dinyatakan lost kontak pada hari Sabtu tanggal 28 bulan November 2021 lalu. Dikatakan Amiruddin, Kepala Kantor SAR Tarakan sendiri, informasi lokasi ditemukannya KM Subur Indah ini berada di area perairan Pancang Putih berdekatan dengan wilayah Ambalat. Adapun KM Subur Indah ditemukan sekitar pukul 9:10 WITA berdasarkan informasi yang dihimpun dari personel gabungan SAR di lapangan. Lokasinya sendiri sekitar 25,98 nautical mile atau sekitar heading 113,90 derajat dari pelabuhan Tunontakan Nunukan. Memang penyebabnya sendiri diketahui karena mengalami kerusakan mesin, trouble pada bagian hard propeller sehingga kapal mengalami mati mesin dan sempat terombang-ambing selama kurang lebih sekitar 4 hari. Demikian rekan Nila. Andi, kemudian untuk proses pencarian sendiri dari KM Subur Indah yang sempat hilang kontak ini seperti apa? Lalu bisa diinformasikan juga untuk kondisi penumpang yang ada di dalam KM Subur Indah ini seperti apa informasinya? Iya, rekan Nila, memang setelah menerima laporan, tim personel gabungan SAR dari kantor SAR Tarakan segera melakukan pencarian di lokasi dan hasilnya hari ini akhirnya bisa ditemukan 5 penumpang, yakni terdiri dari 1 nakoda dan 4 ABK dinyatakan selamat dan dalam kondisi sehat. Dikatakan Amiruddin, Kepala Kantor SAR Tarakan, memang dalam pencarian ini melibatkan KN SAR Seta 252 dan juga melibatkan unsur rescue, yakni tim rescue dari Kansar Tarakan, kemudian dari Ditpol Air Polda Kaltara, Pol Airut, Polres Tarakan, Pos AL Bunyu, dan juga dibantu masyarakat. Setelah ditemukan, KM Subur Indah ini kembali melanjutkan perjalanannya sekitar pukul 10:28 WITA hari ini menuju Sebatik. Sebelumnya memang rutenya KM Subur Indah berangkat dari Kota Tarakan dan menuju ke Sebatik mengangkut barang dan sembako. Adapun karena sudah mengalami dalam kondisi mati mesin, KM Subur Indah ditarik oleh kapal lainnya yang disediakan oleh pemilik kapal dan juga tentunya didampingi langsung oleh KN Sarseta 252 milik kantor SAR Tarakan mengawal sampai ke Sungai Nyamuk, mengawal langsung
KM Subur Indah ini agar selamat. Oke, Andi Pausia, terima kasih banyak atas laporan Anda, dan saudara, tadi wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor SAR Tarakan, Ade Amiruddin, yang akan memberikan informasi lengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Menginformasikan bahwa pada pukul 09.10 waktu Indonesia Tengah, kapal KN SAR Subur yang dinyatakan last kontak 3 hari yang lalu berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan seluruh krunya dalam kondisi sehat di perairan Pancang Putih di dekat perairan Ambalat. Adapun posisi ditemukannya itu kurang lebih sekitar 26 nautical mile dari pelabuhan Tunontaka Nunukan mengarah ke 113 derajat. Nah, selanjutnya kapal tersebut dilakukan penarikan oleh ownernya dengan menggunakan kapal penarik menuju ke pelabuhan Senyamuk Pulau Sebatik, di mana waktu penarikan KN Sarseta yang milik kantor pencarian dan pertolongan Tarakan itu mendampingi untuk memastikan bahwa kapal tersebut selamat sampai di tempat tujuannya. Dan setelah tiba pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, kapal Subur Indah tersebut berhasil sandar di pelabuhan Senyamuk Pulau Sebatik. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka pada Senin 29 November sore mengakibatkan longsor. Tebing setinggi sekitar 7 meter di lingkungan blok desa RT 3 RW 3 desa setempat diketahui ambruk. Bahkan, saudara, material tanah yang menimpa rumah milik seorang warga, pemilik rumah mengatakan sempat mengalami syok dan kini harus mengungsi ke rumah orang tuanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Nila. Eki, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologis adanya longsor di wilayah tersebut. Ya baik Nila, selamat sore Tribuners. Hasil wawancara ya, dengan Kepala Desa Sukadana M. Sumantri bahwa hujan sangat deras terjadi pada Senin siang hingga sore hari pada Senin ya 29 November 2021 lalu. Saat itu sungai yang berada di Desa Sukadana diketahui meluap akibat tersumbat banyaknya sampah. Akibatnya air meluap ke persawahan. Naas banyaknya air yang meluap ke area pesawahan membuat tanah tak bisa menopang hingga akhirnya ambruk. Pesawahan yang berada di dataran tinggi akhirnya ambruk dan menimpa sebuah rumah di bawahnya. Ketahui tebing tersebut berketinggian sekitar 7 meter ya. Meski tak ada korban jiwa, namun hampir seluruh bagian rumah seorang warga kini rusak parah dan pemilik rumah akhirnya membongkar seluruh badan rumah dan mereka kini mengungsi di rumah orang tuanya. Inilah. Eki, pada saat kejadian, apakah pemilik rumah yang terdampak longsor ini memang sedang berada di lokasi atau seperti apa informasinya? Ya, baik, setelah pemilik rumah yang bernama Kiki Ahmad Fakih ini mengalami musibah longsor, Kiki bersama istri dan kedua anaknya langsung mengungsi ya ke rumah orang tuanya. Diketahui akibat peristiwa tersebut banyak barang yang tidak bisa diselamatkan ya dan kini kondisinya rusak. Nah, wawancara juga dengan Kiki bahwa barang yang bisa diselamatkan hanya pakaian. Ia pun mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Nah, Kiki saat itu dan istri maupun kedua anaknya sedang berada di dalam rumah ya. Saat itu Kiki sedang menunaikan ibadah sholat maghrib. Namun saat masih menjalankan ibadah sholat maghrib, ia mendengar suara gemuruh dari belakang rumahnya. Nah, sontak bersama keluarganya, ia langsung menyelamatkan diri dan tidak mengalami luka sedikit pun. Namun Kiki berharap ada bantuan dari pemerintah ya, yang mana setidaknya rumah yang ambruk bisa dibangun kembali.
Nila. Kemudian di daerah tersebut berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Eki, apakah memang merupakan wilayah yang rawan longsor? Ya, menurut Kepala Desa Sukadana juga yang bernama M. Sumantri bahwa daerahnya termasuk rawan longsor ya. Pada tahun ini saja sudah ada 2 peristiwa longsor yang terjadi di daerahnya. Nah, secara umum diakui Kepala Desa Sukadana bahwa Kecamatan Malausma memang menjadi daerah yang rawan karena berada di dataran tinggi dan banyak tempat tinggal warga yang berada di dekat tebing. Inilah demikian. Baik, terima kasih banyak Eki atas laporannya, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah yang tertimpa longsor, Kiki Ahmad Fakih, dan juga Kepala Desa Sukadana, M. Sumantri. Berikut laporannya untuk Anda. Apalah? Menyumbat saluran air gitu. Iya. Jadi akhirnya air bertambah ke sini ya mengalir tumpah ke sini ke sawah. Nah, di bawah sawah itu ada 1 buah rumah warga dan 1 buah perusakan sekolah, juga 2 unit pertama sekolah SD. Termasuk pustu ada di sana ini. Itu alhamdulillah semua. Itu tebingnya berapa meter nih, Pak? Ini debit air ya. Ya. Tebing tinggi. Kurang lebih 7 meteran lah. 7 meteran. 7 meteran. Ini berarti rumah yang di bawahnya hancur nih, Pak? Ya hancur terus, kebun tanah terus. Selain rumah apa lagi yang terancam ya, Pak? Yang terancam itu sekolah, ya sekolah dasar, ya 2 unit, pustu juga. Termasuk pertama perpustakaan sekolah terancam juga. Ya kejadiannya pas saya lagi sembahyang, nah, longsor itu baru 1 rakaat. Nah, Pak, saya beres rakaat, beres sholat, baru semuanya ambruk ya. Pak, ada berapa orang di rumah? Yang di rumah saya, istri saya sama anak saya, 2 orang. Semuanya 4 orang. Itu kejadiannya malam, sore atau gimana? Pas maghrib, Pak. Pas maghrib. Saat itu hujan nggak? Hujan gede. Terus Bapak sempat menyelamatkan diri? Sempat. Alhamdulillah saya selamat. Berarti semua keluarga di dalam rumah selamat? Sementara itu, Saudara, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinteng Ruas Jembatan Teginane, Kabupaten Pasawaran kerap mengalami kemacetan. Hal ini diketahui terjadi karena di titik jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Di titik jembatan sendiri terdapat patahan yang menyebabkan adanya lubang yang cukup dalam. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kemacetan lantaran jalan rusak di Jalinteng ini telah tersambung bersama saya. Ada Hendra Saputra, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Hendra. Halo Nila. Hendra, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan. Ini sudah berlangsung berapa lama jalan lintas tengah Sumatera ruas Teginane Kabupaten Pasawaran ini rusak? Kemudian untuk kondisi kerusakan jalan sendiri di titik tersebut seperti apa informasinya? Nila, begini ya, dari informasi yang kami dapat sudah sekitar seminggu jalan rusak terjadi. Kerusakan itu juga ada di beberapa titik. Titik terparah yang kami temui berada di jembatan Teginenang, tepatnya lajur menuju arah Bandar Lampung ya, dengan kerusakan berupa patahan yang melintang di jalan sedalam kurang lebih 30 cm, sorry. Begitu, Nila. Untuk kemacetan sendiri, Hendra, apakah memang terjadi sepanjang waktu atau mungkin hanya di jam-jam sibuk kendaraan melintas saja? Untuk kemacetan sendiri kami pantau itu terjadi di jam-jam tertentu saja, khususnya di pukul 15 sampai 17.00 ya, karena disitulah titik terpadatnya, jam-jam padatnya kendaraan melintasi jalan tersebut. Dari pihak terkait sendiri, Hendra, apakah sudah mengatasi adanya kemacetan ini? Kemudian bagaimana dengan kerusakan jalan? Apakah di lapangan memang sudah terlihat ada upaya perbaikan? Dalam pantauan kami kemarin Selasa ya, tanggal 31 November, memperlihatkan petugas dari Bina Marga Provinsi Lampung langsung memperbaiki secara darurat jalan yang rusak itu dengan menggunakan timbunan batu dan juga timbunan tanah, dan batuan kerikil. Begitu Nila. Hanya perbaikan secara darurat saja. Namun informasi yang didapat untuk perbaikan lebih lanjut secara permanen akan dilakukan pada Kamis tanggal 2 Desember mendatang. Begitu Nila.
Baik, artinya memang upaya dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut sudah ada ya, Hendra ya. Oke, terima kasih Sudah ada, banyak Nila. Hendra Saputra, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Hendra. Kita ke informasi lain, Saudara, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan diketahui akan menghentikan peredaran minyak curah pada tahun 2022. Hal ini tertuang dalam Peraturan Permendak Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit yang wajib kemasan. Meski begitu, pemakaian minyak goreng curah masih diperbolehkan hingga akhir tahun 2021. Menyikapi aturan tersebut, sejumlah penjual gorengan di Makassar sudah mulai beralih untuk menggunakan minyak kemasan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya ada Kasdar, wartawan Tribun Timur, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Kasdar. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore. Kasdar, bisa Anda informasikan untuk regulasi baru pemerintah yang akan melarang penjualan minyak curah ini. Seperti apa informasinya? Baik, terima kasih atas rekan Mila bahwa memang pemerintah Republik Indonesia Kementerian Perdagangan akan menerapkan peraturan baru terkait dengan peredaran minyak goreng minyak goreng ini. Begitupun khususnya di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar sangat berdampak bagi dagang, khususnya penjual gorengan di Kota Makassar sendiri. Begitu. Dari sejumlah penjual sendiri menyikapi diberhentikannya minyak curah ini berdasarkan pantauan Anda, seperti apa informasinya, Kasdar? Baik, rekanlah bahwa dari pantauan kami di lapangan bahwa memang pedagang ataupun penjual gorengan di sejumlah di Kota Makassar merasakan dampaknya begitu signifikan, yakni adanya peningkatan harganya yang cukup tinggi. Mereka mengaku harga mencapai 75 hingga 90% kenaikan harga minyak gitu. Lalu sejumlah pedagang di sana ketika mengetahui akan adanya aturan ini, mungkin ada strategi begitu atau mungkin langkah lanjutan yang dilakukan setelah adanya pelarangan minyak curah ini, Kasdar? Baik, rekanila, bahwa memang sejumlah penjual gorengan di Makassar ini mengaku sangat sebenarnya mereka tidak menerima ataupun tidak setuju dengan aturan pemerintah terkait dengan pelarangan minyak curah ini, namun mereka terpaksa beralih ke minyak kemasan karena akan diberhentikan peredaran minyak curah ini. Adapun strategi mereka yakni dengan meningkatkan ataupun menambah sedikit ya harga jualannya. Oke, Kasdar, terima kasih banyak atas laporan Anda, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang penjual gorengan di Makassar. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau saya sekitar 25 liter. Dalam berapa waktu itu? Satu hari deh. Malam naik. Tapi selama ini dirasa enggak apa harganya naik begitu? Oh, memang terasa. Karena ada perselisihannya itu ada 100.000 mungkin itu dari awal-awal yang itu. Tadinya kan normal. Sejak tahun 2021 ini, Di? Iya. Oh iya. Tapi kita biasanya gunakan minyak apa, Pak, Di? Curah. Curah sawit. Curah juga ya? Iya. Oke. Makanya saya mau nyoba tuh, istilahnya mau cari yang kemasan yang harganya seimbang sama ya lebih baik ya yang kemasan. Ya. Tapi sekarang naik berapa, Pak, De? Naik berapa persen yang kalau minyak ini yang kita pakai? Pokoknya satu jerigen itu hampir 100.000 itu naiknya itu. Siap. Tapi tidak berpengaruh dengan penjualan, Di? Enggak. Maksudnya enggak kita naikkan harganya atau enggak? Bagaimana kalau saya mau naikkan itu ya bagaimana? Saya juga kan ya jaga pelanggan tuh. Iya, siap. Pelanggan pasti kan masih bingung cari yang mau yang murah. Iya. Makanya bertahan di situ. Sebetulnya saya itu mengeluh masalah.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Masa aksi yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Kepri yang berada di Dompak Kota Tanjung Pinang. Masa aksi yang mayoritas datang dari Kota Batam ini berjalan menggunakan iringan kendaraan dari Kabupaten Bintan yang dikawal oleh pihak kepolisian. Kawat berduri dan juga ratusan personil kepolisian pun menyambut kedatangan massa di depan portal masuk kantor Gubernur. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah buruh di kantor Gubernur Kepri ini, tersambung bersama saya ada Endra Eka Putra, wartawan Tribun Batam yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda, Saudara. Halo, Endra. Halo, Nila dan sahabat. Baik, Endra, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan pada aksi kali ini. Apa tuntutan dari sejumlah buruh? Baik, Nila dan sahabat Tribun, di mana dalam tuntutan para buruh dalam melakukan aksi unjuk rasa, pertama buruh menilai bahwa upah minimum provinsi di Kepulauan Riau tidak sesuai dengan laju inflasi, di mana UMP Kepri yang sudah disahkan itu naik sebesar 1,49% atau menjadi Rp3.050.172, yang mana sebelumnya Rp3.005.460 nilai. Dan kedua, tuntutan para buruh meminta gubernur agar UMK Kota Batam itu naik menjadi 4,5 juta, yang sebelumnya UMK Batam Rp4.486.359. Dan yang ketiga, tuntutan para buruh yakni meminta gubernur untuk mengeluarkan SK atau surat keputusan penetapan UMK di 2021 yang seharusnya naik 120.000, di mana saat itu para buruh melakukan perjuangan ke ranah peradilan tata usaha negara dan menang. Walaupun dari Korda atau koordinasi buruh saat melakukan aksi unjuk rasa, Suprapto itu menyampaikan bahwa tidak persoalkan hanya tinggal waktu 1 bulan, tapi mereka mendesak gubernur agar segera mengeluarkan SK tersebut. Pada saat situasi, pada saat demo berlangsung, mungkin bisa diinformasikan seperti apa situasinya, Indra? Baik, Nila dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan situasi demo yang berlangsung di depan portal pintu masuk kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang berada di kawasan Kota Tanjung Pinang itu berjalan kondusif dan damai, di mana juga terlihat aparat kepolisian juga sembari mengimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan. Nah, di saat itu juga aparat kepolisian, di mana para polwannya memberikan masker kepada para buruh atau para pengunjuk rasa untuk menggunakan masker. Dan para buruh ini juga mayoritas datang dari Kota Batam dengan melewati jalur laut, menyeberang dari Kota Batam menuju Kabupaten Bintan, dan mereka melakukan iring-iringan kendaraan yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Dari Gubernur sendiri menanggapi aksi demo yang dilayangkan oleh buruh dan juga sejumlah tuntutan dari buruh tersebut, adakah ada reaksi atau tanggapan dari Gubernur, Endra? Baik Nila dan sahabat Tribun, dari saat mereka melakukan aksi, memang koordinator aksi Suprapto itu selalu menyuarakan bahwa akan ingin bertemu langsung kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan saat itu memang akhirnya para buruh, perwakilan para buruh untuk masuk ke kantor Gubernur, tepatnya di lantai 4, untuk melakukan pembahasan bersama Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad. Dan saat itu memang awak media tidak diperkenankan untuk mengikuti atau melihat bagaimana proses rapat. Namun setelah itu Gubernur mengungkapkan bahwa untuk penetapan UMP yang dianggap tidak sesuai dengan laju inflasi, menurut Ansar atau Gubernur Kepulauan Riau, bahwa sudah sesuai karena sudah naik, sudah berdasarkan PP nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan. Nah, terkait keinginan buruh untuk ingin naik UMK Kota Batam menjadi 4.500.000 atau 4,5 juta, Gubernur segera mungkin untuk membahas ini bersama Wali Kota Batam, yakni Muhammad Rudi. Dan diinformasikan juga memang kita saat ini sedang masih berupaya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau untuk menanyakan apakah sudah Gubernur tanda tangan SK penetapan UMK se-kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau ini di tahun 2020. Memang sampai saat ini konfirmasi itu belum kita sampaikan, belum
konfirmasi ulang oleh pihak dinas terkait. Itu Nila. Oke, terima kasih banyak Endra Kaputra atas laporan Anda, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang perwakilan massa demo, yakni Suprapto. Berikut laporannya untuk Anda. Untuk Gubernur mengeluarkan SK baru terkait UMK Kota Batam tahun 2021 yang harusnya naik sebesar 120.000 yang hanya dinaikkan 20.000. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami meminta UMK 2021 naik sekitar 120.000. Artinya apa? Dari 1.450.000 menjadi 4.250.000 karena masih utang 100.000. Yang ketiga yaitu kami meminta Gubernur Kepulauan Riau untuk meng-SK-kan upah minimum Kota Batam tahun 2022 adalah minimal 7% atau sekitar 280.000, sehingga kalau nanti di total adalah menjadi 4.500.000. Kenapa ini terjadi? Karena pada tanggal 25 kemarin itu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang lebih dikenal itu adalah cacat hukum, inkonstitusional bersyarat. Itu MK dan pemerintah tidak boleh mengeluarkan aturan-aturan di bawahnya. Maka kami meminta hal itu karena kemarin kami mensinyalir Gubernur sudah akan mengetok upah UMK ini pada hari ini ataupun besok, gitu loh. Karena kemarin sudah kami ingatkan pada tanggal 25 yaitu pada hari Rabu yang lalu itu kita sudah ingatkan, jangan meng-SK-kan dengan kita keluar dari perundingan itu, sehingga ini menjadi patokan kita. Kalau Gubernur itu tidak mau meng-SK-kan hal tersebut, berarti Gubernur tidak menganggap kaum buruh, kaum pekerja yang ada di Kota Batam itu sebagai warganya, sebagai rakyatnya yang harus dilindungi. Ya, Saudara, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower.
Masih bersama dengan Senila Irda, saudara, kita kembali dalam live update sore ini. Beralih ke informasi lain, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme terhadap ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau Sekum FPI Munarman pada Rabu hari ini. Sidang sendiri beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Munarman. Anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, justru mengatakan dalam perkara ini, pihaknya menilai sejatinya Munarman yang merupakan seorang aktivis dan juga pejuang kemanusiaan tak layak untuk mendapatkan label teroris dalam bentuk apapun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait sidang perdana Munarman terkait kasus terorisme, tersambung bersama saya wartawan Tribunnews ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Rizky. Halo, selamat sore Nila dan juga Tribuners. Baik, Rizky, silakan dengan laporan Anda untuk proses persidangan perdana kasus Munarman ini. Seperti apa berdasarkan pantauan? Ya, jadi Nila dan juga Tribuners, pada siang tadi, tepatnya pada pukul 10, begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur resmi membuka sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman, begitu. Adapun sidang ini sendiri berjalan secara online begitu, namun tetap dibuka untuk umum. Sedangkan untuk awak media atau wartawan diberikan kesempatan meliput dari pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan disediakan 2 sound gitu, 2 pengeras suara di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu Nila. Sedangkan untuk yang hadir di dalam ruang sidang tadi ini hanya perangkat persidangan, dalam hal ini majelis hakim, penuntut umum atau jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum dari terdakwa Munarman. Sedangkan terdakwa Munarman sendiri ini dihadirkan dari rutan Polda Metro Jaya secara virtual, begitu Nila. Untuk sidang perdana kali ini, apa saja fakta persidangan yang kemudian terungkap, Rizky? Ya, jadi tadi sebelum sidang resmi dibuka terdapat beberapa pertikaian atau perdebatan di antara seluruh perangkat sidang, termasuk terdakwa Munarman. Dirinya merasa keberatan jika dihadirkan secara online karena dalam undangan yang dia dapat, begitu dirinya diundang secara offline atau seharusnya hadir di dalam ruang persidangan secara normal. Akan tetapi pihak pengadilan baru memberitahu H-1 atau Selasa kemarin bahwa dirinya menjalani sidang itu secara online. Alhasil tadi kuasa hukum dari Munarman dan juga Munarman sendiri meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan dirinya begitu di persidangan dengan alasan untuk haknya dia gitu, untuk haknya dia bagaimana yang disampaikan tadi di persidangan, begitu Nila. Atas keberatan dari kubu Munarman ini, Rizky, kemudian adakah kemudian langkah atau mungkin hal yang diputuskan oleh majelis hakim? Ya, tadi majelis hakim yang tidak dapat disebutkan identitasnya atas alasan keamanan begitu, menyatakan akhirnya sidang ditunda pada pekan depan dengan meminta kuasa hukum, maksud saya jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Munarman ke ruang sidang begitu. Dengan begitu berarti pada agenda selanjutnya, Munarman direncanakan bakal hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperiksa sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan dakwaan begitu. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribunnews atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Berikut laporannya untuk Anda. Dari terdakwa, dari saksi lain enggak, kita minta yang saksi lain juga. Kalau masalah identitas kita minta ditutup juga tidak apa-apa, jadi rahasia mereka tetap seperti itu. Dan lagian saksi itu hampir semuanya terdakwa, apa yang mau dilindungi mereka sudah dilindungi, hampir semua terdakwa. Saksi hampir semuanya terdakwa artinya selain Munarman ada terdakwa lain atau bagaimana, Pak? Perkara yang lain. Beda berkas artinya. Di split. Kalau Bang Munarman sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Bang? Alhamdulillah sehat, tapi agak kurus saja seperti itu. Tapi komunikasi sama tim kuasa hukum terus terjalin. Kita alhamdulillah dari pihak kepolisian sesuai aturan undang-undangan kita berhak untuk melakukan pembelaan di dalam jalur pengadilan.
Oke, Bang, makasih ya. untuk dakwaannya itu sendiri, saingannya tapi udah diterima oleh kuasa hukum? Dakwaan sudah. Sudah diterima. Itunya pasal apa sih Bang yang 13, disangkakan? 14, 15 undang terorisme. Terorisme. Itu terkait kasus yang di Bayat Makassar, dugaan Bayat Makassar itu atau? Iya, sekali. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, pasangan suami istri asal Kabupaten Muba tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Kedua pelaku tega menganiaya sang putra sulung hanya karena sang anak kerap buang air besar atau BAB sembarangan. Korban yang mengalami autisme diketahui sejak beberapa minggu belakangan kerap BAB sembarangan. Hal ini membuat kedua pelaku, yakni orang tua korban, marah dan langsung menganiaya korban hingga menendang alat vitalnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, tersambung bersama saya ada Fajri, wartawan Sri Poko di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Fajri. Halo, selamat sore Kanila. Selamat sore. Fajri, silakan dengan laporan Anda, apakah hanya tersangka yang menganiaya putranya atau memang suami istri ini dua-duanya sama-sama menganiaya putranya? Baik, terima kasih Kanila. Tersangka sendiri hanya dua, yaitu Samsidar dan Aan. Untuk kronologisnya sendiri, tersangka Samsidar terlebih dahulu menganiaya sang anak, kemudian baru diikuti oleh suami korban. Selain itu juga pihak kepolisian mengetahui bahwa Aan, yaitu suami korban juga positif narkoba setelah pihak kepolisian melakukan tes urin kepadanya. Inilah. Kemudian Fajri, apakah memang benar alasan utama dari kedua tersangka ini menganiaya sang anak karena memang korban begitu ya sering BAB sembarangan atau mungkin ada motif lain di baliknya? Baik, terima kasih Nila. Peristiwa tersebut mulai sejak seminggu sebelum terjadinya peristiwaan pembunuhan tersebut, di mana korban, yakni anak pertama, sering BAB sembarangan, bahkan saking kesalnya orang tua tersebut memukul korban. Namun puncak dari kekesalan tersebut terjadi pada tanggal 24 November, di mana sang ibu Samsidar membawa korban ke kamar mandi, kemudian dipukul alat kelamin dan kepalanya. Inilah. Untuk kronologis penangkapan kedua tersangka ini, kemudian setelah melakukan aksinya, seperti apa informasinya, Fajri? Terima kasih, Nila. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur, di mana warga melaporkan ke Polsek Babatoman. Setelah dilakukan pengecekan, korban yang berusia 11 tahun ini telah meninggal dunia, di mana tersangka Samsidar terlebih dahulu diamankan di kediamannya, sedangkan sang suami sendiri di tempat berbeda, di kediaman orang tuanya. Inilah. Baik, terima kasih banyak Fajri atas laporan Anda, dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun ini pengakuan dari kedua tersangka Aan Aprizal dan juga Samsidar. Berikut laporannya untuk Anda. Nyesel nggak kamu sekarang? Nyesel. Hah? Nyesel? Nyesel ya? Anak kamu ada berapa sebenarnya? Ada berapa anak, Pak? 3 sekarang. 3. Ini anak keberapa ini? Itu anak berapa? Anak pertama ini. Itu memang itu anak Dua ikut yang kecil ya? Anak Nah, itu. sekolah apa mana? Tapi kalau ditanya BAB ini mana? Tahu dia di WC. Tahu di WC. Itu ibu tapi masih ngecer. Ya, ibu tahu tuh anak ibu autis atau ada kelainan tuh pernah dibawa ke ini ya? Pernah baru di rumah sakit. Apa kata rumah sakit? Memang ada kelainan. Apa nama kelainannya? Autis. Autis anaknya. Memang dari kecil itu ya? Ibu apain, Bu, sampai meninggal, Bu? Ditendang alat vitalnya. Oh. Selain itu pakai alat apa ngandungnya, Bu? Tidak. Sering, Bu, ya itu, Bu, ya? Masa aku gebukin dia? Hari kejadian itu loh, tanggal 24 itu loh. Sering gebukin dia waktu selama dia hidup, Bu? Sering. Alasannya? Sehari berapa kali, Bu? Sekali sehari. Sekali sehari kamu pukul? Oh, tiap hari pasti mukul, Bu, ya? Berapa tahun anaknya, Bu? 11 tahun. 11 tahun anaknya, umur anaknya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga sekarang sama siapa? Sama neneknya. Sama neneknya. Apa? Terus sempat ribut dengan suami, enggak? Enggak pernah. Kesal dia BAB, terus dikeluh masuknya mulut gitu lah. Masuk ke mulut dia? Namanya udah
belakang itu. Kita ke Jakarta, saudara. Peserta reuni 212 akan dipidana apabila tetap memaksa menggelar aksi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Gambir, Jakarta Pusat. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Julpan memastikan kegiatan reuni 212 tak berizin apabila tetap diselenggarakan pada Rabu 2 Desember. Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi pidana terhadap warga yang nekat hadir dalam acara tersebut. Sebelumnya, panitia reuni 212 sendiri telah mengaku akan tetap melaksanakan reuni di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian pada sore hari acara juga dikatakan akan dilanjutkan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Atas rencana tersebut, Polda Metro Jaya sendiri telah memastikan tidak pernah memberikan izin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Desi Selviani, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Desi. Ya, selamat sore Nila. Desi, untuk imbauan dari pihak kepolisian sendiri terkait rencana akan adanya reuni 212, seperti apa informasinya? Ya, pada beberapa waktu lalu, Ketua Reuni 212 Eka Jaya mengaku akan membatalkan reuni 212 di Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Namun, pada kemarin hari tanggal 30 November, Eka Jaya mencabut pernyataannya dan mengungkapkan akan tetap melaksanakan reuni 212 di Patung Kuda pada besok hari Kamis 2 Desember pagi. Maka dia mengimbau agar peserta reuni untuk datang ke Patung Kuda. Namun Pemprov DKI hingga saat ini juga belum memberikan rekomendasi atas aksi reuni itu, sehingga Polda Metro Jaya pun ikut tak dapat memberikan izin dari aksi tersebut. Begitu Nila. Baik, dengan tidak diberikan izinnya reuni 212 ini, kemudian sanksi apa yang nantinya akan didapat oleh warga apabila tetap mendatangi reuni 212, Desi? Ya, dengan tak adanya izin dari aksi tersebut, maka artinya apabila peserta reuni 212 tetap hadir di Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada hari Kamis besok, maka aksi itu dinyatakan ilegal oleh kepolisian. Karena aksi itu ilegal, maka apabila pertama polisi akan melakukan imbauan persuasif terlebih dahulu kepada peserta aksi yang datang. Apabila mereka tidak menanggapi imbauan tersebut, maka peserta aksi akan dikenakan pidana pasal 212 KUHP, juga pasal 218 KUHP tentang kerumunan. Kemudian juga mereka akan dikenakan Undang-Undang Karantina nomor 6 tahun 2018, di mana hukumannya bisa mencapai 1 tahun penjara. Seperti itu. Baik, hingga saat ini dari pihak kepolisian memang masih tidak memberikan izin begitu ya. Kemudian dari panitia reuni 212 sendiri, adakah informasi mungkin kemudian memberikan informasi akan menghentikan acara, Desi? Sampai saat ini belum ada pernyataan dari pihak 212 lagi setelah mengungkapkan akan tetap melakukan aksi pada 2 Desember 2021. Informasi yang dilakukan awak media belum dibalas oleh pihak Ketua Reuni 212 Eka Jaya. Baik, terima kasih banyak Desi Selviani, wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait larangan reuni 212 dari pihak kepolisian ini, saudara, terhimpun wawancara dengan Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Julpan. Berikut laporannya untuk Anda. Satgas Covid Provinsi DKI tidak merekomendasikan kegiatan tersebut. Ini perlu diketahui, jadi ini juga yang menjadi dasar daripada Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin terhadap kegiatan reuni 212 yang dilakukan di Patung Kuda maupun di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan, dan ini tentunya sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan protokol kesehatan ataupun situasi COVID, di mana kita
tidak dibenarkan untuk melakukan kerumunan dalam jumlah yang banyak, yang tentunya yang tidak sesuai. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam hal ini tentunya bertugas untuk menjaga ketertiban berdasarkan aturan hukum yang berlaku, ya, utamanya untuk kepentingan masyarakat. Saudara, kepolisian menyerahkan drummer band Superman is Dead atau SID Igede Ari Astina alias Jering ke pihak kejaksaan dalam kasus dugaan pengancaman terhadap Adam Denny pada hari ini. Pelimpahan tersebut merupakan buntut dari pelapor yang menutup upaya mediasi yang dilakukan sejak Agustus lalu. Dengan pelimpahan tersebut, maka dalam waktu dekat kasus Jering akan ditentukan persidangannya oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jering sendiri tiba di Kedati DKI Jakarta didampingi penyidik Ditreskrimum dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada Fandi Permana, wartawan Tribun News di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Fandi, selamat sore. Selamat sore, Tribun News dan Nila. Fandi, silakan dengan laporan Anda untuk tanggapan dari Jering atas pelimpahan kasusnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Seperti apa reaksi dari Jering ini? Ya, baik, Mbak. Bisa saya laporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga pengancaman Igede Ari Astina atau Jering setelah tiba di Polda Metro Jaya tadi pagi sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Jering sendiri merupakan agenda dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyerahkan tersangka dan juga barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tak banyak yang terucap dari Jering ketika tiba di Polda Metro Jaya. Ia hanya didampingi oleh pengacaranya yang bernama Sugeng Teguh Santoso dan langsung masuk ke gedung Ditreskrimum untuk diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Untuk kondisi kesehatan dari Jering SID sendiri, Fandi, pada saat tiba di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seperti apa? Ya, selang beberapa menit, Jering langsung keluar dan juga diperiksa kesehatannya di Bidokes Polda Metro Jaya dan dinyatakan sehat. Setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter Bidokes Polda Metro Jaya, Jering langsung diantarkan oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan di sana juga Jering lagi-lagi tidak berkata banyak dan ia hanya berujar bahwa dia tidak siap menghadapi proses hukum atas kasus yang dilaporkan oleh Adam Denny dan dia hanya melempar senyum kepada awak media dan dia juga ditemani oleh istrinya yaitu Nora Alexandra. Dan setelah diantarkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jering rencananya dikembalikan lagi ke Polda Metro Jaya untuk dititipkan sebagai tahanan kejaksaan. Lalu Fandi, untuk persiapan dari tim kuasa hukum Jering apabila nantinya Jering akan menjadi tahanan kejaksaan hingga waktu persidangan ditentukan, seperti apa persiapannya? Ya, menurut kuasa hukum dari Jering, Sugeng Teguh Santoso, bahwa kliennya sudah siap secara fisik dan juga mental untuk menghadapi persidangan dan juga apabila nanti diputuskan menjadi tahanan kejaksaan. Dan informasi terbaru beberapa menit yang lalu bahwa Igede Ari Astina atau Jering saat ini sedang dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya dan rencananya Jering akan langsung ditahan sebagai tahanan kejaksaan sampai dengan ditentukan kapan persidangan akan dimulai dan menunggu keputusan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oke, terima kasih banyak Fandi Permana, wartawan Tribun News atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari Igede Ari Astina alias Jering, Saudara telah terhimpun wawancaranya untuk Anda. Kabar sehat. Sedikit saja, saya hadir sebagai bentuk kooperatif, sikap kooperatif saya untuk menjalani tahap kedua. Terima kasih. Penahanan
kita berharap tidak, tapi kita akan ikuti proses hukum ya. Menghormati proses hukum ya. Iya. Beli siap beli mau ditahan beli. Beli jadi ditahan gimana beli? Jalan terus. Tapi ya beli. Polres Sigi melakukan penindakan tempat penyulingan minuman keras di Desa Umo, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Saudara. Selain itu juga kepolisian menindak penampung minuman keras di Kecamatan Gumbasa, Sigi, Sulawesi Tengah. Penindakan tempat penyulingan minuman keras tersebut dipimpin langsung oleh Ibda Safari yang didampingi Ibda Robika Asji dan Ibda Johan Effendi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Salam, wartawan Tribun Palu di sana yang sudah siap dengan laporannya. Halo, Salam. Halo, Salam. Halo Salam, selamat sore, bisa mendengarkan audio kami? Baik, Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Palu, ada Salam di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Salam. Halo, Kayla. Baik, Salam, silakan dengan laporan Anda. Dalam operasi tim gabungan tersebut, ada berapa banyak jumlah personil yang diturunkan dari Polres Sigi? Baik, terima kasih Kanila dan Tribuners sekalian. Benar, Kepolisian Resort Sigi melakukan penindakan tempat penyulingan minuman keras di Demo, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Selain itu juga Polres Sigi melakukan penindakan terhadap penampung minuman keras di Kecamatan Gumbasa tersebut. Penindakan tempat penyulingan minuman keras tersebut dipimpin oleh Ibda Safari dan didampingi Ibda Robika Asdi dan Ibda Johan Effendi. Kapolres Sigi AKBP Reja Simanjuntak mengungkapkan dalam operasi tersebut personel Polres Sigi baik. Kemudian Polres Sigi AKBP Reja Simanjuntak mengungkapkan dalam operasi tersebut personel Polres Sigi tetap berhati-hati dan waspada seakan pun demikian pelaksanaan tugas itu mengedepankan sifat humanis. Sementara itu narkoba personel Sri Propam Rekanila. Baik, Salam, kemudian dari hasil operasi ini, ada berapa banyak jumlah warga yang diamankan oleh kepolisian?
dari yang Baik, Salam, bisa Anda informasikan lebih lengkap untuk hasil operasi ini, ada berapa jumlah warga yang diamankan kepolisian? Baik, di lokasi pertama, Polres Sigi berhasil mengamankan inisial pria H berusia 34 tahun dengan barang bukti yang diamankan berupa 1 jerigen dengan 25 liter cap tikus dan penyulingan. Sementara itu dari hasil penyisiran rumah warga Desa Omu mendapat tikus. Sementara itu Dusun 2 Desa Omu Kecamatan Gubasa mengamankan inisial pria dengan barang bukti 4 jerigen isi 35 liter dan 1 jerigen isi 20 liter miras. Sementara Dusun 3 Desa Omu Kecamatan Gumbasa mengamankan inisial dengan inisial MS dengan 1 tong isi 100 liter. Dan yang terakhir Desa Omu Gumbasa mengamankan 1 jerigen isi 35 liter. Sementara ya di Desa Simoro juga diamankan pria dengan inisial Angan Babuk jenis Saguer 2 jerigen isi 20 liter dan 1 jerigen isi 10 liter. Rekan Nila. Lalu alasan dari Polres Sigi sendiri Salam melakukan penindakan tempat penyulingan minuman keras ini seperti apa alasannya? Baik, Polres Sigi menjelaskan penindakan tempat penyulingan dan penampungan minuman keras itu merupakan atensi dari Polres Sigi guna memberantas minuman keras di wilayah Kabupaten Sigi dikarenakan seringkali terjadi tindak pidana baik perkelahian dan penganiayaan diakibatkan atau dipengaruhi oleh minuman keras tersebut. Rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Salam wartawan Tribun Palu atas laporannya terkait penindakan yang dilakukan oleh Polres Sigi. Kami masih akan kembali, saudara, seusai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernika. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernika. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower. Bersama dengan saya Nila Irda, saudara Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kolektor dari Surabaya cukup aktif mengoleksi mata uang rupiah hingga luar negeri dan berbagai benda unik lain. Aktivitas ini biasanya dikenal dengan istilah numismatik. Numismatika sendiri adalah sebuah studi saudara atau kegiatan mengumpulkan mata uang, termasuk koin, token, uang kertas, dan benda-benda terkait lain. Di Surabaya sendiri, para kolektor tersebut mempunyai naungan, yakni Masyarakat Numismatik Surabaya atau MNS. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kolektor yang satu ini, tersambung bersama saya ada Sri Handi Lestari, wartawan Surya, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo Sri Handi. Halo, selamat sore, Sri Handi. Halo, selamat sore, rekan Nila. Baik, Sri Handi bisa dijelaskan ini koleksi apa saja yang paling menarik dari aktivitas sejumlah kolektor numismatik ini? Oke, terima kasih. Selamat sore, Tribuners dan rekan Nila. Ini terkait dengan komunitas numismatik Surabaya yang tergabung dalam masyarakat numismatik Surabaya. Itu mereka adalah mereka melakukan sebelum pandemi, mereka setiap Sabtu dan Minggu berkumpul di halaman kantor pos Kebonrojo Surabaya. Namun selama pandemi ini tidak ada kegiatan pertemuan, tapi saya mendapat kesempatan bertemu dengan Ketua Masyarakat Numismatik Surabaya, yaitu Bapak Boy Jos Rahman. Beliau sebagai ketua. Nah, saat ditemui di rumahnya, saya ditunjukkan kegiatan dari para komunitas numismatik ini, yaitu mereka mengoleksi uang yang masih berlaku dan itu dibuktikan dengan sertifikat yang diikutkan dalam koleksinya. Nah, yang terbaru dari Pak Boy ini kemarin menunjukkan tentang koleksinya terkait uang yang belum digunting nih. Jadi uang itu berbentuk melebar dan panjang. Jadi disebut dengan plano, dalam bentuk plano. Jadi masih berupa lembaran dengan jumlah untuk nilai 1.000 sampai dengan 20.000 itu ada 50 lembar, jadi 5 ke atas, 5 ke bawah. Sementara yang 100.000 dan 50.000 itu ada 45 lembar. Itu adalah koleksi terbaru dari dari komunitas ini. Begitu, rekan Nila. Sri Handi, kemudian mulai kapan sebenarnya orang-orang yang ada dalam komunitas ini mengoleksi uang-uang unik tersebut? Oke, sebenarnya kalau menurut Pak Jos, Pak Boy Jos ini ya, komunitas ini sudah ada secara internasional. Namun beliau yang di Surabaya ini mengawalinya tahun 92. Karena kegiatannya sebagai pengusaha ekspor impor, beliau sering ke money changer, dan di money changer dia ketemu dengan banyak uang yang ternyata bentuknya aneka ragam dan menarik. Itulah yang mengawalinya, kemudian dia menjadi kolektor uang. Demikian rekan Nila. Oke, kemudian manfaat atau mungkin apa kebanggaan begitu ya yang bisa didapat dari kolektor-kolektor yang mengoleksi uang-uang ini, Sri Handi? Oke. Dari penuturan Pak Boy, manfaat dari koleksi ini, beliau bisa mendapatkan banyak teman, karena komunitas ini kan internasional, sehingga dimanapun dia berada, dia punya teman yang siap membantu, dan
bisa melakukan komunikasi terkait koleksi uangnya ini. Dan dia juga bisa dekat dengan para pengusaha, para pejabat, dan juga lainnya melalui dengan koleksi uang ini. Karena kalau menurut Pak Boy sih, kalau saya ngomong politik ataupun apa, saya bukan apa-apa. Tapi lewat uang ini, saya ada hal yang bisa dibicarakan dan membuat nyaman dengan rekan-rekan lainnya. Demikian itu yang disampaikan. Baik, terima kasih banyak Sri Andi atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana sosok selengkapnya dari sang kolektor ini, saudara. Telah terhimpun wawancara dengan Boy Rahman, Ketua Masyarakat Numismatik Surabaya. Berikut laporannya untuk Anda. Saya cinta dengan uang, pernik-pernik tentang uang, baik itu uang kertas, uang koin, teks note, atau surat-surat berharga, itu dari tahun 92. Bahwa uang itu tidak sekedar untuk sebagai alat pembayaran, tapi di dalamnya itu banyak filosofi, banyak sejarah, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali. Nah, apabila kita menguasai di dalamnya itu, kita bisa mengedukasi, bisa cerita ke banyak orang. Contoh, saya kalau berhadapan dengan seorang jenderal atau pengusaha ya kelas kakap, siapalah saya? Saya tidak akan bisa berbicara, bahkan mungkin saya hanya pendengar. Tapi dengan pengetahuan saya tentang numismatik, itu berbicara bisa dua arah. Kita bisa menjadi diskusi, saya juga mendengarkan arahan-arahan dari beliau-beliau itu, dan saya pun bisa menerangkan ilmu-ilmu tentang numismatik. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri, ada kepuasan yang tidak ternilai. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Manado, saudara. Aksi cepat tanggap atau ASIR di Manado membagikan makanan gratis bagi masyarakat Kota Manado di Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Bunda Buha Mapanget Manado Sulut pada Rabu hari ini. ASIR Manado bekerja sama dengan Yayasan Albina yang menaungi SDIT Harapan Bunda yang telah membagikan setidaknya 500 paket makanan bagi warga prasejahtera di Kelurahan Buha. Yayasan Albina selaku sponsor ini juga mengapresiasi kegiatan sosial menggunakan Humanity Food Truck ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait agenda ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda, saudara. Halo Iswara. Halo Nila. Iswara, untuk pembagian makanan gratis ini sendiri, sebenarnya dalam rangka apa agenda atau acara kali ini? Jadi tim Aksi Cepat Tanggap atau ACT sendiri dari Jakarta saat ini sedang sudah dari beberapa waktu lalu mengadakan roadshow di Pulau Sulawesi, berawal dari Sulawesi Selatan, lalu beberapa waktu lalu juga sempat ke Mamuju untuk membangun salah satu masjid yang roboh di sana karena gempa juga yang beberapa waktu lalu terjadi. Lalu akhirnya dari tim ACT Manado sendiri, karena mumpung Humanity Food Truck-nya ini ada di Sulawesi, jadi mereka mengundang Humanity Food Truck ini untuk datang ke ACT Manado dalam rangka kegiatan sosial ini, begitu Nila. Untuk mekanisme pembagian makanan gratis ini kemudian berdasarkan pantauan Anda, seperti apa prosesnya, Iswara? Nah, jadi dari ACT Manado ini mereka membagikan sekitar totalnya sekitar 1.500 paket makanan, dan 500 sudah dibagikan hari ini ke warga Kelurahan Buha Mapanget Manado. Dan untuk hari ini pembagian dilakukan dengan cara ACT Manado sudah memberikan kupon ke pemerintah setempat yang kemudian pemerintah setempat membagikannya ke beberapa warga prasejahtera seperti itu. Lalu kalau untuk ini acaranya kan 2 hari, kalau untuk besok
ACT Manado akan melaksanakannya di kawasan Niaga 45 Manado, dan untuk acara yang besok hari ini mereka tidak memerlukan kupon, jadi langsung masyarakat bisa langsung ambil makanannya di Humanity Food Truck seperti itu, Nila. Untuk acara yang diadakan hari ini artinya ada 500 paket makanan gratis. Lalu respon atau antusiasme masyarakat sendiri seperti apa, Iswara? Respon masyarakat sendiri tentu senang ya, karena kehidupan masyarakat juga selama pandemi ini banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, apalagi di Buha itu banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani. Jadi tentunya harga-harga di pasar juga selama pandemi ini berpengaruh juga ke kehidupan ekonomi mereka, seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Iswara atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana agenda atau acara pembagian makanan gratis ini, saudara telah terhimpun wawancara dengan Sekretaris Yayasan Albina Manado Marwana Gansi, kemudian ada juga wawancara dengan warga penerima bantuan ini. Berikut laporannya untuk Anda. Sekolah berbaur dengan masyarakat, beri manfaat ya. Pernah lihat mobil besar begini, Bu? Baru ini ya, baru ini ya, syukur ya. Ibu ya, biasa kerjanya sehari-hari apa, Bu? Ya, Ibu pekerjaan sehari-hari? Ibu rumah tangga ya. Senang nggak, Pak? Senang ya. Bagi-bagi, berbagi ya makanan. Ini buat siapa-siapa makanannya, Pak? Kemenakan ya. Oh, masih kecil-kecil. Cucu berapa, Pak? Cucu ada 3. Saya cucu 3. Tentunya buat kami ini adalah suatu kebaikan, tak pantas kami menolaknya. Ya, maka kami mengambil kegiatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang kegiatan sosial seperti ini sudah beberapa kali kami laksanakan. Meskipun Albina itu bergerak di bidang pendidikan, tapi yang namanya aksi sosial itu selalu menjadi agenda rutin. Pernah kita laksanakan berbagi paket Ramadan untuk warga sekitar Buha. Bukan hanya untuk Muslim, tapi non-Muslim juga kita serahkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara atau BNNP Kaltara, saudara memilih Desa Sepaladalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, sebagai desa bersih bebas narkoba atau bersinar. Hal ini ditandai dengan diresmikannya pilot proyek Desa Bersinar di kantor Desa Sepaladalung pada Selasa 30 November kemarin. Peresmian ini juga turut dihadiri oleh Kepala BNNP Kaltara, Brigjen Pol Samudi, kemudian Kepala Kesbang Pol Kaltara, dan juga sejumlah pejabat lain. Dipilihnya Desa Bersinar di Sepalung Dalung ini merupakan yang pertama di Kalimantan Utara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Risnawati yang sudah siap dengan laporannya. Halo Risna. Halo Nila. Baik ya, Risna, silakan dengan laporan Anda. Apa alasan BNNP Kaltara ini memilih Sepaladalung menjadi pilot proyek Desa Bersinar? Iya Nila, perlu saya sampaikan untuk pilot project Desa Bersinar ini di Sepaladalung merupakan yang pertama di Kalimantan. Kemudian juga alasan dipilihnya Desa Sepaladalung sebagai pilot project Desa Bersinar, yakni situasi demografi yang ada di Sepaladalung, kemudian juga situasi keamanan dan kerentanan di Sepaladalung yang cukup rendah, kemudian juga ketertiban masyarakat serta ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di Sepaladalung, seperti itu Nila. Kemudian juga perlu saya sampaikan hal yang mendorong BNNP Kaltara menjadikan Sepaladalung sebagai desa bersinar, seperti itu Nila. Kemudian langkah nyata dari BNK Tanah Tidung atau BNNP Kaltara sendiri untuk mengimplementasikan Desa Bersinar di Sepaladalung ini seperti apa, Risna? Ya, untuk
langkah nyata dari BNNP bersama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, yaitu dengan cara melakukan kegiatan pelatihan soft skill kepada anak-anak usia sekolah SMP dan SMA yang ada di Spaladalum, kemudian juga menjalankan tes urin kepada perangkat desa dan sebagian masyarakat di Spaladalum. Kemudian juga dari Kepala BNNP Kaltara berpesan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk melaksanakan tes urin tidak hanya kepada masyarakat setempat ataupun perangkat desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung juga, namun juga harus dilaksanakan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, seperti itu, Nila. Dari Bupati Tanah Tidung sendiri mengetahui bahwa di wilayahnya dipilih sebagai desa bersinar, begitu ya, harapannya seperti apa, Risna? Iya, untuk Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali sendiri sangat bersyukur dan bangga kepada Kabupaten Tanah Tidung, khususnya Desa Spaladalum yang dipilih oleh BNNP Kaltara menjadi pilot project Desa Bersinar. Hal ini juga disampaikan oleh Bupati, harapannya untuk desa-desa lainnya bisa mencontoh dari Desa Spaladalum yang kini menjadi Desa Bersinar, seperti itu, Nila. Juga perlu saya sampaikan dari pesan Bupati bahwa sekiranya untuk desa-desa yang ada ini juga bebas dan bersih dari narkoba, kemudian juga selain desa-desa diharapkan juga untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Tanah Tidung terhindar dari bahaya narkoba, karena narkoba ini sangat berbahaya untuk masa depan anak muda Tanah Tidung. Kemudian juga selain merusak masa depan anak muda Tanah Tidung, juga merusak tatanan ekonomi yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, seperti itu, Mila. Oke, terima kasih banyak Krisnawati, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali. Berikut laporannya untuk Anda. Ini narkoba ini saya sudah dari awal menyampaikan bahwa kita akan tegas melawan dengan yang namanya narkoba. Karena narkoba ini dapat merusak masa depan kita, bukan hanya masa depan kita, tapi perekonomian kita, gitu ya. Kemudian anak-anak kita yang akan terjerumus dengan bahayanya narkoba ini sangat merugikan kita. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa menetapkan bahwa Desa Spaladalum sebagai desa yang bersinar, desa bersih dari narkoba. Saya minta bukan hanya Desa Spaladalum saja yang mempertahankan desa bersinar ini. Dari 32 desa, ini saya titipkan dengan Pak Kades, Kepala PMD saya, Pak Sekretaris PMD, sering saya ingatkan Pak Jenderal, bahwa kami Kabupaten Tanah Tidung ini total alokasi dana desa dan alokasi dana desa dan dana desa itu totalnya hampir 106 miliar Pak Jenderal, yang kita gelontorkan ke 32 desa. Jadi memang salah satu prioritas kita adalah salah satu desa ini harus bebas narkoba. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini terus meluas di daerah pusat kota, di mana sehari sebelumnya ruas jalan yang tergenang hanya di seputar kota Amuntai di Jalan Ahmad Yani. Namun saat ini hampir seluruh jalan di kota Amuntai terendam air, bahkan ada beberapa ruas jalan yang ditutup total karena ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Warga meletakkan kayu yang dipetangkan di tengah jalan dan ada juga yang membentangkan tali sebagai tanda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, tersambung bersama saya. Ada Reni Kurniawati, wartawan Banjarmasin Post, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Reni. Halo, Reni. Iya, Nila. Reni, silakan dengan informasi Anda, seperti apa kenaikan debit air dan juga banjir yang semakin meluas di HSU? Iya, terima kasih Nila. Saat ini Kabupaten Hulu Sungai Utara kondisinya memang sudah mulai banjir hampir di seluruh tempat di pusat kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Hal ini sangat berbeda jauh
jika dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya, sehingga kenaikan air ini bahkan terjadi hanya dalam hitungan jam. Karena pada saat malam hari sebelumnya, kemarin malam juga tidak terjadi hujan sebenarnya, namun pada saat pagi hari debit air di sekitar Kota Amuntai sudah sangat tinggi. Bahkan di beberapa tempat memang ada yang tingginya sudah sampai ke lutut orang dewasa. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Hulu Sungai Utara memang berada di daerah yang cukup rendah jika dibandingkan dengan 2 kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Tabalong dan juga Kabupaten Balangan. Sehingga 2 sungai yang mengalir ke Kabupaten Hulu Sungai Utara biasanya membawa air kiriman tersebut, dan hal itu menjadi penyebab utama kenaikan debit air yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga saat ini kondisi terakhir pantauan dari kami, hampir di seluruh jalan, di ruas jalan seputaran Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi genangan air dengan ketinggian yang bervariasi dari setinggi mata kaki sampai selutut orang dewasa. Nila. Reni, berdasarkan pantauan Anda kemudian bisa didetailkan begitu ya, jalan-jalan mana saja yang ditutup total akibat banyaknya debit air ini? Ya, karena jalan sudah terendam air setinggi lutut orang dewasa, sehingga juga tidak bisa dilewati untuk pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Untuk warga supaya mengetahui bahwa jalan itu tidak bisa dilewati, maka warga menutup secara total dengan membentangkan tali atau meletakkan kayu panjang yang berada di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena ketika dilihat dari depan, misalnya dari depan, mungkin debit air yang menggenangi jalan tidak begitu dalam, namun yang saat berada di tengah, air sudah sangat dalam sehingga tidak bisa dilewati. Dengan adanya pembatas seperti itu, maka warga sudah mengetahui bahwa jalan itu memang tidak bisa dilalui. Beberapa ruas jalan yang tidak bisa dilalui seperti di Kelurahan Sungai Malang, Jalan Empu Jatmika, di Kelurahan Paliwara, Jalan Abdul Ghani Majdi, dan juga di pusat Kota Amuntai, Jalan Ahmad Yani. Ini ruas-ruas jalan ini ditutup secara total karena juga menghindari adanya anak-anak yang bermain di ruas jalan yang digenangi oleh air yang cukup tinggi. Nila. Lalu adakah alternatif jalan lain ketika sejumlah jalan ini ditutup total oleh warga, Reni? Iya. Kabupaten Hulu Sungai Utara memang sebenarnya memiliki jalan-jalan yang memang tembus untuk menuju ke satu tempat menuju tempat lainnya. Namun memang karena hampir di seluruh jalan ini juga terendam air, sehingga memang agak cukup sulit dan harus memutar cukup jauh ketika ingin menuju ke tempat seperti ke pusat Kota Amuntai. Untuk menuju ke pusat Amuntai misalnya yang biasanya bisa ditempuh melalui Kelurahan Sungai Malang, warga harus memutar menuju Desa Palampitan Hulu yang letaknya memang juga cukup memutar dan juga masih tetap terendam air, namun dengan ketinggian yang masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal ini juga menjadi kewaspadaan bagi masyarakat ketika nantinya di ruas-ruas jalan yang sebenarnya saat ini menjadi jalan alternatif, nantinya jika terjadi debit air yang kembali naik, maka kemungkinan akan sulit untuk menuju akses-akses ke tempat yang penting. Sehingga itu dari BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk bisa menyetok bahan makanan di rumah agar ketika benar-benar debit air sangat tinggi dan sulit untuk menuju ke suatu tempat, maka warga bisa mendapatkan bahan makanan di rumah. Nila. Baik, terima kasih banyak Reni Kurniawati, wartawan Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Reni. Terima kasih. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bintan melakukan penggeledahan di Puskesmas Sailoikop terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi insentif tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Di waktu bersamaan, penyidik Kejari Bintan juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Bintan untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kasus insentif nakes yang diselidiki ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Batam Alfandi Simamora yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Alfandi. Halo rekan Nila. Alfandi, penggeledahan yang dilakukan di Puskesmas Sailoikop Bintan atas kasus apa bisa Anda jelaskan? Kemudian ada berapa orang tim dari penyidik Kejari Bintan yang turun ke sana saat penggeledahan?
Baik, rekan Nila, dalam proses penggeledahan yang dilakukan di Puskesmas Selekop Bintan atas dugaan kasus korupsi dan insentif tenaga kesehatan di tahun 2020 dan 2021. Dalam kasus ini diperkirakan kerugian negara sekitar 100 hingga 200 juta rupiah. Adapun dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan kemarin, itu ada 4 orang penyidik dari Kejari Bintan yang melakukan penggeledahan dengan menggunakan rompi bertuliskan Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi. Demikian rekan Mbak. Saat penggeledahan ada berapa ruangan yang kemudian digeledah dan apa saja yang disita penyidik Kejari Bintan saat melakukan penggeledahan di puskesmas tersebut? Alfandi? Baik, ada 3 ruangan yang digeledah oleh penyidik Kejari Bintan saat itu, yakni ruangan rapat, observasi ruangan dan juga ruangan Kepala Puskesmas Selekop sendiri. Yang disita dalam kegiatan tersebut, di mana ada 1 buah komputer dan sejumlah dokumen yang yang dibutuhkan untuk penyidikan selanjutnya. Begitu juga dengan telepon genggam Kepala Puskesmas dan juga staf yang berkaitan dalam kasus tersebut. Selain di Puskesmas Selekop Alfandi, apakah ada kantor lain yang kemudian digeledah tim penyidik Kejari Bintan di hari yang sama? Iya, baik. Selain Puskesmas Selekop, tim penyidik Kejari Bintan juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Bintan, di mana penggeledahan dilakukan di ruangan bagian keuangan di Dinas Kesehatan Bintan. Di sana penyidik menyita sejumlah dokumen yang akan digunakan untuk mencari bukti-bukti dengan kasus insentif nakes yang diselidiki. Demikian. Lalu setelah adanya penggeledahan ini, sudahkah ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejari Bintan terkait kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan ini, Alfandi? Baik, untuk tersangka sampai sejauh ini Kejari Bintan belum ada menetapkan tersangka dan masih mempelajari berkas dan yang disita kemarin untuk proses selanjutnya. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Alfandi Simamora, wartawan Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Alfandi. Terima kasih. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk terus menyaksikan live update selanjutnya setiap pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!